tentang bilangan bulat. Saya yakin kita-kita yang sudah besar ini tidak mungkin begitu saja langsung besar. Pasti kita mengalami menjadi anak kecil. Selagi kita masih belajar bicara, ya, coba kita ingat-ingat waktu kecil, pelajaran matematika atau pelajaran berhitung yang pertama kali yang kita terima, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari kakak kita, mungkin dari saudara kita, atau mungkin dari tetangga kita, orang-orang yang lebih dewasa atau lebih besar daripada kita. Apa yang diajarkan kepada kita, terutama mengenai matematika atau tentang berhitung, ya, bilangan atau angka berapa yang diajarkan pertama kali kepada kita? Pasti saja, tentu saja yang diajarkan adalah pertama kali kalau kita belajar berhitung, apalagi yang anak kecil, pasti diajarkan angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, ya. Jadi yang barusan tadi diajarkan oleh mungkin orang tua kita atau matematika yang pertama kali kita dapatkan tadi atau kita kenal tadi, itu bilangan apa itu? Coba menurut kita. Ya, Anda benar. Jawaban Anda adalah benar, bahwa bilangan itu adalah bilangan asli loh. Ini nggak pakai lo ya, asli. Itulah, kita diajarkan kepada bilangan-bilangan yang asli saja, bukan bilangan palsu. Ya, mari himpun bilangan-bilangan tersebut dalam suatu himpunan. Nah, maka tentu saja himpunan bilangan itu adalah himpunan bilangan asli. Kita tulis yang biasa dilambangkan dengan huruf A, yang dibuka dengan kurung kurawal, kemudian dari angka yang terkecil adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Cuma kita pakai gunakan titik 3 kemudian kurung kurawal. Nah, kenapa kita menggunakan titik 3? Kita sudah sesuai aturan, jadi kita gunakan, dan seterusnya sampai berapa saja yang tak terhingga kita menggunakan titik 3, tidak lebih dan tidak kurang. Ini artinya adalah dan seterusnya, tapi tidak boleh kita tulis, kita ganti dengan kata DST, ya, karena DST itu adalah singkatannya dan saya tidak tahu, atau mungkin DSB, karena DSB itu kepanjangannya adalah dan saya bingung. Oh, mungkin diganti dengan DLL. DLL itu singkatannya dan lupa lagi. Nah, itu maka tidak boleh. Tetap pakai aturan, pakai titik 3 saja, sesuai dengan aturan. Hiduplah sesuai dengan aturan. Sebagai seorang muslim, kita diatur untuk sholat, sholatlah, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Makanya kita tidak boleh ganti titik 3 itu dengan kata DST, DSB, DLL, nggak boleh. Korek aja itu. Nah, oke. Gimana kalau kita nulisnya A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, kemudian langsung titik 3 aja, hanya 3 angka yang kita sebutkan. Ya, ini adalah kurang bagus. Kenapa? Karena kalau demikian, ini masih bisa multitafsir nantinya. Karena tulisannya setelah 3 itu bisa 4, tapi bisa juga langsung 5. Ya. Coba kalau 1, kemudian 2, 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 nanti 5 dengan bilangan sebelumnya. Ya. Nah, itu makanya ini kurang bagus. Makanya jangan dilakukan yang seperti ini. Ya, yang lebih bagus adalah minimalnya seperti yang di atas itu, ya. Yang secukupnya saja, boleh sampai 9, boleh pakai 10, kalau bagi sampai 13 silahkan, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Dan setelah bilangan asli atau angka apa,
Ya, saya yakin selanjutnya setelah kita mengenal bilangan-bilangan asli, kemudian kita diperkenalkan dengan angka 0. Karena kita ini untuk mencacah atau menghitung. Ketika misalnya kelereng di dalam wadah itu tidak ada, atau kita bisa tulis dengan angka 0. Nah, itu biasanya yang diajarkan setelah bilangan-bilangan asli kita kuasai atau kita mengerti atau kita dapatkan. Nah, maka sekarang kita bandingkan. Ingat, tadi bilangan asli adalah bilangan yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak mesti harus 8 ya. Titik 3 sekali lagi tidak boleh ganti dengan DST, DSB, DLN ya. Titik 3 ya. Nah, sekarang lihat, kalau kita dari bilangan asli ini kita awali atau kita mulai kita tambahin dengan angka 0, maka ini kita akan berubah menjadi himpunan bilangan cacah. Oke, sekalian mengingatkan, berapa banyak anggota himpunan bilangan asli? Tak terhingga. Ya, tak terhingga. Tak terhingga itu sesuatu yang sangat besar yang tidak terhitung, tidak ternilai amat sangat banyak sekali. Kemudian kita bertanya himpunan bilangan cacah. Berapa banyaknya anggota himpunan bilangan cacah? Anggota bilangan cacah adalah juga tak terhingga. Kalau pertanyaannya, bagaimana banyaknya anggota bilangan asli dan bilangan cacah? Banyaknya anggota itu adalah sama. Meskipun secara kasat mata, beda 1. Nah, beda 1 itu ini tidak berpengaruh terhadap nilai jumlah tak terhingganya. Ya, nanti ini akan kita bicarakan masalah ini dalam himpunan. Ya. Nah, kita ingat kembali, kita lawan suatu bilangan atau sebuah bilangan dan kebalikan sebuah bilangan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah lawan bilangan itu sama dengan kebalikan bilangan? Coba kalian jawab dengan jujur yang sejujur-jujurnya. Apakah lawan bilangan sama dengan kebalikan bilangan? Ya. Oke, kita ingatkan kembali bahwa lawan bilangan dan kebalikan bilangan itu tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, ini yang sering salah ataupun sering terjadi kesalahan, memahami istilah lawan dengan istilah kebalikan. Dianggapnya itu sama saja. Nah, ini hal yang sangat penting yang sering nanti kita jumpai atau kita gunakan. Coba kita lihat sekarang. Ya. Lawan dari 5 adalah negatif 5. Ya. Sedangkan lawan dari negatif 12 adalah 12. Ya. Lawan dari bilangan dari suatu bilangan positif adalah bilangan negatif. Sedangkan angkanya di situ sama. Ya. Hanya saja tandanya yang berbeda. Itulah lawan, ya. Lawan dari 5 negatif 5. Lawan dari negatif 12 adalah 12. Lawan dari negatif 7 adalah 7. Lawan dari 10 adalah negatif 10 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sedangkan kalau kita bicara masalah kebalikan, contohnya kebalikan dari 7 adalah 1/7. 7 itu artinya 7/1, maka kebalikannya menjadi 1/7. Nah, kalau kebalikan misalnya 2/3 adalah 3/2. Yang tadi jadi pembilang menjadi penyebut, yang jadi penyebut menjadi pembilang. Jadi dibalik, yang atas ditaruh di bawah, yang bawah di atas ditaruh di atas. Itulah kebalikan. Ya. Sekarang kita akan masalah garis bilangan bulat. Perhatikan, kita buat garisnya. Garis di sini berarti garis lurus, yang ujungnya kedua-duanya mempunyai anak panah. Ya. Tadi kita sudah bicara masalah bilangan asli. Nah, kemudian kita sudah bicara masalah lawan bilangan. Oke. Sekarang kita lihat, kita
taruh bilangan itu 0 itu di tengah-tengah. Ya, tadi kan kita bicara masalah bilangan cacah. Nah, lihat sekarang kalau kita taruh angka 1, maka ada lawan dari 1, yaitu negatif 1. Ada angka 2, lawan dari angka 2 adalah negatif 2. Lawan dari 3, negatif 3. Lawan dari 4 adalah negatif 4. Lawan dari 5 adalah negatif 5. Sebaliknya. Lawan dari 6 adalah negatif 6. Lawan dari 7 adalah negatif 7. Nah, coba kalian perhatikan, semua bilangan di sini masing-masing memiliki lawan. Bagaimana dengan 0? Karena 0 itu bilangan yang tidak positif dan tidak negatif, netral, maka lawannya dia sendiri, yaitu 0. Oke, ya, tolong nih perhatikan baik-baik, karena setiap bilangan ini memiliki pasangan lawannya, ya. Oke. Ya. Nah, bilangan bulat positif itu letaknya di sebelah kanan dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri dari 0. 0-nya di tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat lagi garis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ke kanan. Ini tadi kita sebut adalah bilangan asli. Ya, atau kita sebut bilangan bulat positif yang sama dengan bilangan asli itu sendiri. Sedangkan di sebelah kirinya, lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif atau lawan dari bilangan asli. Sedangkan yang di tengah-tengahnya ada 0. Ya. Nah, kalau kita lihat dari 0 ke kanan, maka ini disebut atau kita namakan bilangan rata. Ya, itulah mungkin untuk kali ini pelajaran tentang konsep bilangan bulat dasar, ya. Nah, jadi kalau kita ditanya tentang apa sih bilangan bulat itu, coba kita lihat dari garis-garis bilangan atau gambar garis bilangan di atas, kita bisa katakan beberapa alternatif. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawan dari bilangan asli. Atau kita boleh katakan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan lawan dari bilangan asli. Ya, saya kira boleh yang pertama tadi, boleh yang kedua. Ya, karena di sini ditanya tentang bilangan bulat, maka kita kaitkan dengan bilangan-bilangan yang sudah kita dapatkan sejak dari kecil, yaitu kita kaitkan dengan bilangan asli, yang asli, benar-benar asli, ya. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Ya, mohon sudilah kiranya like dan subscribe. Demikian saja yang saya dapat sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.